Nah, bagaimana cara mencarinya? Coba silakan dicari terlebih dahulu. Yang perlu diingat adalah turunan dari ln X itu sama dengan 1/X. Gitu ya. Ini hanya untuk yang variabel, yang fungsi di depan ln itu hanya variabel X saja. Tapi bagaimana kalau di depan ln itu selain X, bisa jadi 2X, X kuadrat ditambah 3X. Nah, itu kan berarti kan sudah berbeda dengan yang X ini. Kita notasikan aja ln U ya, gitu ya. Maka sama dengan 1/U berarti yang U ini, lalu kita carilah turunan dari U tersebut. Gitu ya. Nah, kira-kira untuk soal pertama, kita menggunakan yang ini atau yang ini? Yang ini apa yang ini? Yang satu apa yang kedua? Yang pertama atau yang kedua ini? Kita menggunakan untuk menyelesaikan soal pertama. Satu atau dua? Satu atau dua? Satu atau dua? Suara Ibu terdengar nggak ya? Kedengaran, Bu. Terdengar ya. Berarti kalau bentuk fungsinya, fungsi ln ini bentuknya selain X ini, maka kita menggunakan cara yang kedua ini. Definisi yang kedua ini atau aturan yang kedua ini dengan cara, berarti kita buatlah dx ln X kuadrat dikurang X dikurang 2. Sama dengan, berarti U-nya berapa? U-nya yang ini ya. Ini U-nya nih. Ini adalah U. Berarti X kuadrat dikurang X dikurang 2. 2. Dikali turunan dari X kuadrat tersebut dikurang X dikurang 2. Nah, turunan dari X kuadrat dikurang X dikurang 2 berapa? Apa hasilnya? 2? 2X. Sabto, 2X saja, Sabto. Turunan dari X kuadrat dikurang X dikurang 2. Hasilnya berapa? Coba, nah sekarang nih kayaknya yang jawab-jawab tuh yang sering-sering aja ya, kayaknya yang sering-sering jawab tuh orang-orang itu aja, Sabto lah, Arif lah. Nah, Ibu pingin dengar suara yang perempuan lah lagi. 2X kurang 1. Oke, oke Sabto. Bentar ya, Ibu tanya dulu sama Jasinta. Jasinta ada? Ada, Bu. Ada. Jawaban Sabto tadi 2X dikurang 1. Benar nggak, Jasinta? Turunan dari ini? Turunan dari X kuadrat dikurang X dikurang 2. Kata Sabto tadi 2X dikurang 1. Benar nggak, Jasinta? 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 Benar, Bu. Benar ya. Oke. Jadi turunan dari X kuadrat dikurang X dikurang 2 adalah 2X dikurang 1. Jadi kan masing-masing ini aja kita turunin. Berarti X kuadrat kalau kita turunkan berarti 2-nya ke depan, pangkatnya berkurang 1. Kalau ini kan kalau X ini kita turunkan berarti sama konsepnya dengan X kuadrat ini. Pangkatnya 1 ke depan, lalu pangkatnya ini dikurang 1. Semua bilangan variabel berpangkat 0 selalu sama dengan 1 pangkat 0, X pangkat 0, Y pangkat 0. Ini nilainya berapa?
1, Bu. 1 gitu ya. Makanya di sini 1 hasil dari turunan X ini. Nah, maka hasilnya adalah tinggal 2X dikurang 1 per X kuadrat dikurang X dikurang 2. Sudah. Gitu jawabannya. Sampai di sini bisa dipahami untuk logaritma natural? Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Bisa dipahami, Bu. Bisa ya, Wahyu. Oke, terima kasih, Wahyu. Kita lanjut soal kedua. Bentar ya, ini harus disimpan dulu. Kalau nggak disimpan nanti nggak itu dia. Nggak. Yang terakhir tersimpannya kayak gitu. Nah, lalu untuk contoh yang kedua masih mengenai fungsi logaritma natural. Tadi turunan, berarti sekarang integral ya. Berarti pokoknya konsep turunan itu kalau fungsi logaritma naturalnya selain X, berarti kita menggunakan yang ini ya konsepnya ya, seper bentuk apa? Yang U ini atau bentuk yang selain X ini. X kuadrat dikurang X dikurang 2 atau jadi jangan apa U di sini ini adalah bentuk fungsi gitu ya selain yang tidak sama dengan X. Jadi bisa jadi X kuadrat 2X 4X kuadrat ditambah 5 dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau bentuknya ketemu, bentuknya seperti ini len dari ini, maka gunakanlah cara yang kedua ini. Ya, bisa dipahami? Bu. Bisa. Pahami ya. Boleh izin ini ya, Bu, Henry, jelasin yang konsep turunannya, Bu. konsep turunannya lupa, mana? Bu. Oh, yang ini. Ya, Oke, nggak apa. Mungkin kadang kita terbalik-balik ya antara integral dengan turunan ya. Jadi pada turunan, konsep turunan itu, bentar ya. Nah, jadi ada fungsi. Jadi kalau misalnya fungsinya dibikin seperti ini sama aja ya. Ada fungsi, misalnya fungsinya itu adalah X kuadrat ditambah 4X ditambah 5 misalnya ya. Nah, disuruh mencari turunan. Biasanya kan kalau notasi turunan bisa Y aksen, atau F aksen, atau DY DX, atau DFX DX. Nah, ini nih menyatakan notasi itu turunan. Jadi jangan bingung loh ini bentuk apa gitu. Jadi silakan dipahami bahwa notasi-notasi ini menyatakan turunan dari suatu fungsi ya. Lalu ini fungsi yang disuruh mencari turunannya. Nah, bagaimana cara konsep mencari turunan ketika ini ada lebih dari satu suku? Ini kan ada 1, 2, 3. Kalau hanya sukunya itu cuman fungsinya itu cuman satu suku mungkin sudah bisa semua ya. Berarti Y aksen berarti sama dengan konsepnya itu adalah 2 pangkatnya ini ya dipindahkan ke depan konsepnya lalu X pangkat dikurang 1. Maka hasilnya adalah 2X 2 dikurang 1 berapa? 1, Bu. 1. Maka sama dengan 2X. Jadi konsep umumnya itu adalah ketika Y sama dengan X pangkat N, maka Y aksennya itu adalah N, X pangkat N dikurang 1. Tuh. Nah, bagaimana kalau sukunya itu lebih dari 1? Sama, konsepnya sama seperti yang hanya satu suku saja, yang hanya kayak gini, cuma 1 ini aja tanpa ada ditambah, tanpa ada dikurang. Jadi yang bentuk ini, kalau kita selesaikan, berarti Y aksen sama dengan, bisa kita pisah-pisahkan terlebih dahulu. Misalnya gini, biar terlihat ya, kita bikin gini aja lah ya, DX tanpa pakai aksen di sini ya. Nah, jadi masing-masing suku itu kita pisah-pisahkan. Jadi X kuadrat ditambah
4X dx ditambah D5 dx. Jadi jangan bingung ketika ini Bu, notasinya Y aksen, di sini DY dx. Ini sama saja yang menyatakan dia turunan, kayak gitu ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan sudah hampir sama nih, yang ini sama dengan yang ini kan, yang hanya satu suku saja fungsinya. Maka ya tinggal kita ingat aja konsep yang ini. Konsep yang fungsinya berpangkat. Maka berarti 2X pangkat 1 gitu ya. Ditambah ketika yang ini 4X, bagaimana cara mencari turunannya? Berarti 4, bikinlah konstantanya, ini konstantanya yang kita bikin tetap, dikali X, gunakanlah yang bentuk ini. Kenapa bentuk ini? Biar cukup ini saja yang dipahami. Berarti kalau Y sama dengan X, berarti artinya X pangkat 1. Berarti cara mencari Y aksennya ya tinggal 1 dikali, biar ingat ya. 1 pangkatnya itu dikali X pangkat 1 dikurang 1. Maka 1 dikali X pangkat 0. Semua bilangan berpangkat 0 sama dengan 1. Maka jawabannya adalah 1 gitu ya. Jadi ketika 4 X-nya dituruni ya udah dikali 1. Ditambah ini ada di aturan turunan ketika kita menurunkan konstanta, maka hasilnya adalah 0. Kenapa 0, Bu? Sama, kita buktikan aja sama seperti yang ini tadi. Berarti ketika Y sama dengan 5, itu sama dengan 5X pangkat 0. Berarti Y aksennya itu adalah 5 dikali 0, X 0 dikurang 1. Berarti 5 kali 0 berapa? 0, Bu. 0 kali X pangkat min 1, 0. Maka di sini adalah 0. Gitu? Bisa dipahami? Maka hasilnya ada 2X ditambah 4. Bisa dipahami, Henry? Bisa, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Ibu simpan aja ya. Karena kalau nggak disimpan langsung nanti yang terakhir itu yang tersimpan nanti. Gitu ya. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Berarti di integralnya lagi. Jadi kita disuruh mencari integral dari fungsi logaritma natural. Misal fungsinya itu adalah 5/2x ditambah 7 dx. Nah, kita disuruh mencari integral dari fungsi 5/2x tambah 7 dx. Nah, kalau kita menemukan bentuk seperti ini, maka kalau integral ya, karena integral itu ada 2 cara, yaitu substitusi sama integral parsial. Tapi yang lebih kebanyakan itu menggunakan substitusi. Nah, ini kan bentuk sederhana nih. Nah, maka kita cukup menggunakan substitusi dengan cara memisalkan. Berarti cukup kita misalkan yang bentuknya antara 5 dengan 2x tambah 7, pasti kita akan memilih pemisahan itu yang agak kompleks. Nggak mungkin kita memilih 5 sebagai pemisahan. Pasti kita memilih yang ini. Maka U-nya itu adalah 2x ditambah 7. Nah, setelah itu, berarti ini kita misalkan ya. Kita misalkan U-nya itu adalah 2x ditambah 7. Maka kalau kita turunkan du, dx, maka kita turunkan juga sebelah kanan, dx juga. Sebelah kiri tetap du, dx. Sebelah kanan ini yang kita selesaikan. Berarti turunan dari 2x tambah 7 adalah? Turunan dari 2x tambah 7. Coba yang jawab. Yang menjawab. Sekarang tanggal berapa? 21 Mei. 21. NIM 21 ada? Ada nggak ya NIM 21 nih? 2, Bu.
Apa? Apa Indah? 2, Bu. 22 gitu ya? Oh, jawabannya. Oke, Iya, Bu. jawabannya adalah 2 2, Bu. ya. Iya, benar. Jadi turunan dari 2x tambah 7 adalah 2. Lalu kita kan karena kita sudah memisalkan bentuk ini menjadi integral 5/u, maka dx ini juga harus kita ubah dalam variabel u. Kalau bentuk ini kita tidak bisa menyelesaikannya, maka kita membutuhkan dx ini kita ganti. Sehingga kita ubahlah yang bentuk ini menjadi dx sama dengan, kalau bentuk ini kita ubah hanya dx di sebelah kiri, maka sebelah kanannya sama dengan DU du kali 2. du DU per 2, Bu. ya du per 2 ya. Maka tinggal kita substitusikanlah ke dalam bentuk soal kita. 7 dx, maka integral dari 5u du per 2. Ada yang bisa diselesaikan nggak kalau bentuknya seperti ini? Sebelum kita integralkan. Ada yang bisa kita kelompok-kelompokkan nggak kalau ketemu bentuk seperti ini? Apa yang kita pisahkan? Di sini ada 5, di sini penyebutnya 2. Maka kita gabungkan 5 dengan 2. Jadi 5 per 2. 2. Gitu ya. Maka ini seper-u du. Lalu 5 per 2 ini boleh kita keluarkan dari integral. Jadi tinggallah yang perlu kita integral adalah seper-u du. Maka sama dengan 5 per 2. Konsep integral seper-u du itu sama dengan ln harga mutlak. Sorry Pak agak. Jadi integral dari seper-u du sama dengan ln harga mutlak u ditambah dengan c. Ini ya, yang perlu diingat ya. Nah, integral dari seper-u du, ini sama nggak? Nih, dengan ini. Sama kan? Seper-u du itu sama dengan ln harga mutlak u ditambah dengan c. Kenapa pakai harga mutlak? Kenapa pakai harga mutlak? Karena variabelnya itu harus lebih besar dari 0 gitu ya. Maka di sini kita bikin apa? Integral dari seper-u du jadinya adalah ln harga mutlak u ditambah dengan c. Lalu cukup sampai di sinikah penyelesaian kita? Ditambah C lagi, Bu. Apa gimana? 5 per 2 Ya, lalu 5 per 2 dikaliin ln, lalu buka kurung mutlak 2x ditambah 7 2x ditambah 7 tutup kurung ditambah C, Bu. ditambah c ya. Jadi kita gantilah u ini, kita kembalikanlah karena soal kita dalam variabel x, kita ganti kembali dengan pemisahan kita tadi 2x ditambah 7 gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai integral fungsi logaritma natural? Bisa dipahami? Bu, yang 5 per 2 tadi bisa keluar dari integralnya, kenapa ya, Bu? Kenapa bisa keluar dari integralnya? Walaupun tidak dikeluarkan, dia tetap sama. Sama saja, nanti bakalan juga 5 per 2 ini tetap kayak gitu. Yang kita integralkan itu adalah yang ada variabelnya. Kenapa? Lalu itu yang pertama ya. Yang kedua, kita ingin agar bentuk yang integral ini sama dengan aturan integral yang ada. Ini aturannya nih. Mengenai integral. Ini aturannya. Integral dari seper-u du sama dengan ln
harga mutlak U ditambah C. Maka kita ingin membentuk agar langkah-langkah kita itu sama dengan aturan yang berlaku kayak gitu. Jadi kita ketika 5/2 dikeluarkan, sisalah integral 1/UDU kan sama dengan aturan ini. Tinggal kita kita gunakan aja nih aturannya, jadi ln harga mutlak U ditambah C kayak gitu. Henry gimana? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke, Henry. Ada lagi? Ini Ibu simpan lagi ya. Masuk. Oke, berarti mengenai logaritma natural, ada yang mau ditanyakan? Berarti kita akan membahas mengenai eksponensial natural lagi. Cukup ya? Nanti kita masuk ke fungsi eksponensial natural. Ya. Nah, sama juga pada eksponensial natural ini notasinya adalah XP atau E. Dan kita juga akan mencari turunan dan integralnya gitu ya. Yang pertama, lalu kalau yang perlu diingat ya ketika penulisan EXP atau eksponensialnya kita menulis seperti ini, berarti kita cukup membuat fungsinya itu ya sejajar dengan EXP. Tapi kalau kita menggunakan E saja, berarti X-nya itu diletakkan di pangkatnya. Gitu ya. Ini untuk penulisan eksponensial natural. Oke, yang pertama, tentukan, ini berarti kalau DX ini kan berarti tentukan turunan dari, ini udah belum ya? Jangan-jangan sudah dibahas. Bentar ya. Mengenai eksponensial natural, ada yang mau ditanyakan nggak? Di video kan rasanya sudah sangat jelas ya. Sambil Ibu mencari soalnya. Nah, kalau fungsinya itu adalah E pangkat 2X ditambah 1. Nah, silakan dicari terlebih dahulu ya. Nah, gimana, sudah dapat? Kalian sudah dapat? Berarti sama seperti logaritma natural tadi, berarti kita konsepnya sama.
Ini ada dua aturan juga ketika mencari turunan dari fungsi eksponensial natural. Ketika E pangkat X, maka turunannya adalah tetap E pangkat X. Ini DX ini kan berarti kalau kita artikan kan, DX seperti ini, berarti turunan kita menurunkan atau turunan fungsi terhadap gitu ya, fungsi terhadap variabel X. Jadi kalau X di sini berarti fungsi ini kita turunkan terhadap variabel X ini ya. Tapi kalau bentuknya ini dy misalnya ya, dy, maka kita menurunkan fungsi terhadap variabel Y. ya benar. Ada variabelnya. Jadi cukup kita melihat yang ini ya. Oh, berarti kalau X ini, bahwa fungsi ini diturunkan terhadap variabel X. Gitu ya. Nah, sedangkan U di sini ini bukan hanya satu variabel ya, tapi U di sini adalah fungsi yang dimana bentuknya itu selain X. Tapi dia mengandung variabel X. Jadi ini Ibu bikin gini aja lah ya. Nih, jadi ini fungsi yang di dalamnya itu adalah mengandung variabel X. Bentar, nggak jelas pulanya. Nah, jadi U itu adalah fungsi yang mengandung variabel X. Bisa jadi 2X atau 5X kuadrat. Seperti yang bilang tadi lah, 2X ditambah 10 mungkin. Pokoknya bentuknya itu seperti ini. Selain X gitu ya. Bukan hanya satu variabel U saja. Nggak, kalau U aja nggak bisa kita selesaikan ini. Nggak bisa kita turunkan terhadap variabel X. Tapi U di sini adalah fungsi yang bentuknya selain X, yaitu 2X, bisa jadi 5X kuadrat dikurang 2X tambah 10, dan lain-lain ya. Gitu. Nah, kira-kira seperti apa proses penyelesaian ini? Kita menggunakan yang aturan pertama atau yang kedua? Aturan pertama atau yang kedua? Seperti yang Ibu jelaskan tadi, berarti kita menggunakan aturan yang Kedua. kedua, Boy Amanda. Oke. Berarti kita menggunakan aturan yang kedua. Maka yang U itu yang mana? Berarti U itu yang mana? Maka U sama dengan? Iya, 2X ditambah 1. Iya, Tiara, 2X ditambah 1. Berarti ini kita bikin misalkan 2X ditambah 1. Lalu gimana lagi? Ya udah, berarti langsung kita gunakanlah yang ini ya. Berarti dx E pangkat 2X ditambah 1 itu sama dengan E pangkat 2X ditambah 1 dikali dengan turunan dari U-nya, yaitu turunan dari 2X ditambah 1. Maka sama dengan E pangkat 2X ditambah 1 dikali turunan dari 2X tambah 1? 2. Ya. Berarti sama dengan 2 E pangkat 2X ditambah 1. Selesai. Simpan lagi. Bisa dipahami untuk yang contoh pertama ini pada fungsi logaritma, pada fungsi eksponensial natural? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, yang penting paham yang ininya. Nah, yang ininya sama seperti yang eksponensial tadi. Mana nih? Yang ininya nih. Pokoknya Ibu Ibu lingkar-lingkari seperti ini nih, itulah yang perlu dipahami ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Berarti kalau yang kedua itu mengenai integralnya lagi ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Mencari integral?
Oke, bisa dipahami ya berarti ya. X E pangkat min 3X kuadrat. Nah, bagaimana kalau kita disuruh mencari integral dari, ini 3 ya, ini 3. Integral dari X E pangkat min 3X kuadrat dengan batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Ada yang mau mencoba? Sama seperti yang tadi. Berarti kita misalkan yang mana yang U. Berarti U yang mana? Kita misalkan. Kira-kira kalau menemukan bentuk fungsinya seperti ini, U yang mana kira-kira yang kita misalkan? U itu adalah sesuatu yang kita misalkan ada variabel X-nya, karena kita berbicara di variabel X. Maka antara ini dengan yang berpangkat ini. Kira-kira yang X saja atau yang min 3X kuadrat yang kita misalkan sebagai U? Min 3X kuadrat. Iya, min 3X kuadrat. Apa, Nak? Ini. Ya, U-nya itu adalah min 3X kuadrat. Gitu ya. Lalu ketika kita sudah memisalkan, jadi kalau untuk pemisalan di integral ini kita memerlukan turunan. Tetapi kalau yang di turunan tadi kita langsung menggunakan aturan ini ya. Ingat ya, tidak perlu kita kita turunkan di bawah pemisalan ini. Berarti langsung kita menggunakan aturan, tapi kalau integral, berarti setelah kita misalkan, lalu kita turunkanlah dia terhadap variabel X. Berarti ini juga kita turunkan terhadap variabel X juga. Maka sebelah kiri tetap du dx sama dengan min 3X kuadrat diturunkan terhadap variabel X. Jawabannya apa? Silakan yang jawab. Silakan yang jawab. Min 1/6. Yang jarang ngomong lah. Jarang ngomong. Maksudnya jarang. Siapa ya? Giovanni? Neva Agustin? Giovanni? Giovanni ada? Giovanni? Giovanni? Aduh, ini nggak terdengar suara Ibu, Kak, atau tidak pura-pura tidak mendengar ya. Oke, Dila. Yang lain terdengar nggak ya suara Ibu ya? Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Ya. Dila dengar nggak? Dila? Oh, sinyalnya kayak Dila nih. Oke, yang lain berarti. Coba Arif aja lah, Rif. Min 6X, Bu. Berapa, Rif? Min 6X. Ya, benar, min 6X. Gitu ya. Oke, benar ya, Rif. Lalu karena kita membutuhkan DX, jadi kita harus melihat di soal ini apa sih kira-kira. Kita udah dapat nih DU DX, sedangkan di soal ada DX. Oh, berarti kita harus mengganti DX ini dengan yang ada U-nya. Maka DX sama dengan DU per min 6X. ya, adalah min 6X. Sudah, tinggal kita substitusikan. Nah, substitusikan karena bentuk awal kita itu adalah X E pangkat min 3X kuadrat
dx, maka kita masukilah dia 1 sampai 3 x pangkat berapa? Pangkat u ya, dikali du per min 6x. Lalu, ada yang bisa disederhanakan nggak? Ada, Bu. Ada ya. Berarti yang ini bisa kita habiskan. Maka tinggallah 1 sampai 3 batasnya. Jadi 1/6, min 1/6 ya, min 1/6 pangkat u du. Lalu kita punya aturan integral itu seperti ini. Oh, berarti bisa kita keluarkan aja yang konstanta itu. Nah, sisalah dia u. Nah, gini ya. Sampai di sini bisa dipahami? Sampai bisa ya. Nah, lalu hasil dari integral pangkat u du, hasilnya adalah adalah pangkat u dengan batas 1 sampai 3. Gitu ya. Lalu tinggal kita apakan kalau bentuk ini kan integral apa ini namanya kalau pakai batas? Tentu, Integral Bu. apa? Tentu, Bu. Integral tentu ya. Integral tentu. Kalau integral tentu setelah kita integralkan lalu kita apakan nih batasnya ini? Kita apakan batasnya? Batas atas dikurang batas bawah. Iya, benar Dela. Berarti kita substitusikanlah batas atas, lalu kita substitusikan batas bawah. Tapi sebelum kita substitusikan, kita gantilah U ini dengan pemisahan kita tadi. U kita adalah min 3x kuadrat. Nah, ganti dulu dia. Nah, setelah itu baru kita substitusikan. Berarti pangkat min 3 kali 3 kuadrat dikurang pangkat min 3 kali 1 kuadrat. Gitu ya. Berarti min 6, ini kurungnya tuh adalah kayak gini aja lah ya. Nah, lalu hasilnya berapa? Dikurang pangkat min 3 dikurang 9. Berarti pangkat berapa? Min 3 dikurang 9. Kok dikurang sih? Dikali. Min 3 dikali nih ya. Dikali 9 berapa? Min 2? 27. Dikurang pangkat min 3 ada ya. Min 3. Lalu nah, ya sudah berarti ini kalau kita cari nilai eksponensialnya ini bisa kita cari dengan menggunakan kalkulator ya. Ini kisaran nilainya itu adalah 0,082978. Jadi nilai eksponensial itu bisa kita cari dengan menggunakan kalkulator. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini Ibu simpan lagi ya, nanti Ibu share. Oke, nggak ada ya berarti ya? Kita lanjut berarti kalau nggak ada. Kita masuk ke fungsi logaritma umum dan eksponensial umum. Di mana kalau untuk fungsi logaritma umum ini yang biasa kita yang sudah dipelajari di sekolah pakai logaritma yang dinotasikan dengan log gitu ya. Log itu. Nah, biasa dibikin di sini A, di sini X gitu kan. A log X. X-nya ini sejajar ya, sorry. Nah, tapi pada materi yang Ibu share itu sama dengan log A X gitu ya, ini sama. Artinya bahwa A log X. Jadi A ini adalah bilangan basisnya atau bilangan pokoknya. Oke, kita kasih contoh lagi berarti ya. Kalau nggak ada yang mau bertanya.
Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ini kan sudah pertemuan ke-13, berarti minggu depan 14, 15. Iya kan? 14, 15. Setelah itu kita ujian akhir semester, dan itu pada tanggal, mungkin sudah dilihat ya di e-learning-nya, sudah Ibu bikin tanggal-tanggalnya. Sudah lihat kan? Jadi minggu depan tuh, mohon maaf sekali lagi, minggu depan kita 2 pertemuan lagi, hari Jumat dan hari Sabtu ya. Setelah itu kita ujiannya di tanggal 3 Juni. Mengenai materi hari ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Biar kita review kembali, siapa tahu ada yang masih belum sampai, maksudnya ada yang masih belum paham. Ada yang mau ditanyakan? Mengenai contoh Ibu, paham Bu. Kalau soal baru besok tidak tahu. Kalau soal baru besok, kalau misalnya paham dasar-dasarnya, kemungkinan pasti bisa juga besok pas ujian. Ya. Siapa lagi ya? Alif, gimana Alif? Pas, Bu. Pas, oke. Siapa lagi nih? Febriansyah gimana? Insya Allah pas lah, Bu. Insya Allah pas ya. Bu, Tapi jangan ketiduran. Apa? boleh nanya lah, Bu. Boleh. Tadi tuh Febri lupa ngajuin kehadiran, Bu, di ILMS. Lewat, Bu. Nanya di luar gitu. konteks lah, Bu. Tak apa-apa kan, Ya. Bu? Aman, nanti Ibu itu ya. Ibu absenkan. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan dipahami lagi ya videonya ya. Mungkin untuk materi pada hari ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ada yang mau ditanyakan nggak? Apa kita cukupkan pertemuan kita hari ini? Gimana? Apa nambah soal lagi kita bahas? Sampai di sini saja perkuliahan kita, atau mau apa ya? Menanyakan sesuatu mungkin, menanyakan sesuatu ya mengenai materi ya maksudnya ya. Ada diam-diam semua kayak ini. Ini pada ngantuk ya? Kayaknya nggak ada, Bu. Oke, berarti kita cukupkan saja ya. Baik, Bu. Perkuliahan kita hari ini, silakan dipahami lagi video yang ada di e-learning. Sampai ketemu minggu depan ya di hari Jumat jam 1:30. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Ibu tutup perkuliahan kita hari ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Oh ya, yang mengenai absensi selain Febriansyah, siapa lagi yang belum? Sabtu juga tadi Bu, kelewatan Bu di learning. Betul. Lalu siapa lagi? Bu, saya Bu juga kelewatan di learning Bu. Ahmad Fadila. Oke, nggak apa. Tiga orang cuman kan? Berarti? Agil juga Bu. Rangga juga Bu. Rangga, rasanya tadi sudah dipanggil nggak pas? Kalau Rangga Bu yang di e-learning tidak absen. Oh, nggak apa. Yang penting yang disiakat tadi sih. Karena yang di learning itu juga terekap ke siakat. Kalau di siakat sudah, ya sudah pasti itu. Kehadirannya sudah tercatat ya. Oke, kalau begitu Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajarnya. Silakan dipahami kembali materinya. Dipersiapkan mulai dicicil belajarnya. Mungkin kalau yang di mata kuliah lain sudah ada yang selesai mungkin ya. Sudah ada yang selesai, mulai dicicil lah belajarnya. Lalu tetap jaga kesehatannya, tetap semangat belajarnya. Ibu akhiri perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Tutup banyak ya. Bu. Dadah, Bu.